Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Kultum DPS pada kesempatan kali ini. Rumah Sakit Syariah adalah rumah sakit yang bersumber kepada maqasid syariah dalam pengelolaan, manajemen, dan pelayanannya. Rumah sakit syariah dalam implementasi, dalam standar dan instrumen pelayanan dan manajemennya berpedoman kepada Fatwa DSN MUI nomor 107 bulan 10 tahun 2016. Rumah sakit syariah sesungguhnya juga adalah bagian dari berdakwah atau syiar Islamiyah melalui sarana rumah sakit, terutama kepada pasien, keluarga pasien, karyawan, dan mitra rumah sakit. Nah, pada kesempatan Kultum DPS kali ini, mari kita simak uraian dan penjelasan tentang rumah sakit syariah merupakan berdakwah melalui rumah sakit yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Rahman. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku, para karyawan Rumah Sakit Syariah Group, para dokter, para pengunjung, dan para pasien yang insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada hari ini adalah berdakwah di rumah sakit. Sebelum itu perlu kita memahami konsep dakwah adalah dakwah menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang artinya menyeru, memanggil, menyuruh, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah agama Islam, maka dakwah itu mempunyai dua makna. Yang pertama, ad-da'watu bimaknal Islam awir risalah. Dakwah adalah Islam itu sendiri. Dakwah adalah risalah. Sedangkan al-makna tsani, ad-da'watu bimakna amaliyatu nashril Islam wa tablighir risalah. Aktivitas menyebarkan Islam, aktivitas mensyiarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dakwah. Maka di dalam berdakwah ada beberapa unsur dakwah. Yang pertama adalah subjek dakwah. Subjek dakwah atau pelaku dakwah atau da'i, juru dakwah. Kemudian yang kedua adalah objek dakwah, mad'u, sasaran dakwah. Kemudian yang ketiga adalah materi dakwah. Materi dakwah itu adalah ajaran Islam itu sendiri yang memiliki tiga prinsip penting, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa di dalam unsur dakwah media itu memegang peranan penting. Demi tercapainya proses dakwah, maka dibutuhkan media yang pas, dibutuhkan media yang sesuai, sehingga dakwah
atau materi dakwah yang disampaikan oleh juru dakwah akan bisa dengan mudah diterima oleh mad'unya. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Metode dakwah adalah cara penyampaian. Ini juga memegang peranan penting di dalam unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir adalah efek dari dakwah itu sendiri. Efek dari dakwah itulah yang perlu kita evaluasi. Mengapa dakwah atau materi dakwah yang disampaikan oleh juru dakwah itu cenderung tidak diterima? Apakah metodenya, apakah materinya, ataukah juru dakwahnya itu sendiri? Nah, ini dievaluasi, ini harus ada follow up, tindak lanjut dari proses dakwah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana proses dakwah dalam sebuah rumah sakit? Maka kalau tadi disebutkan pada unsur-unsur dakwah ada da'i, ada mad'u, ada materi dakwah dan lain sebagainya, maka mad'u, objek dakwah di dalam rumah sakit adalah 1. Karyawan, 2. Para dokter, 3. Pasien, 4. Pengunjung rumah sakit itu sendiri. Sedangkan subjek dakwah atau pelaku dakwah, maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Perintah ini berlaku umum untuk semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian salah seorang tokoh Islam yang sangat terkenal yang bernama Al-Hasan Al-Banna mengatakan, "Nahnu du'atun qabla kulli syai'." Kita semua adalah seorang juru dakwah di atas apapun profesi kita. Apakah profesi kita sebagai seorang pengacara, sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, sebagai bagian keuangan atau akuntan? Maka apapun profesi yang disandang oleh seseorang, tugas utama kita semua adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita semua adalah juru dakwah di atas profesi apapun yang kita miliki. Saudaraku, bagaimana dakwah yang disampaikan di dalam rumah sakit? Pertama, kita harus menyadari bahwa rumah sakit itu boleh jadi menjadi sumber kemusyrikan. Ketika seseorang datang berobat, ikhtiar mencari kesembuhan, kemudian dia diberikan resep oleh seorang dokter untuk minum obat dan sembuh sakitnya, maka dia akan berbangga hati. Obatnya hebat sekali. Saya sembuh cukup dengan minum 1 kali obat yang diberikan oleh dokter A. Dia lupa bahwa asy-syafi illallah, penyembuh itu hanyalah Allah semata-mata. Obat, dokter, itu semuanya adalah sebagai perantara belaka. Inilah materi dakwah yang harus kita sampaikan kepada pasien. Bagaimana kita menyampaikan materi dakwah tentang sabar? Seorang pasien harus bersabar karena sakit itu sesungguhnya merupakan sunnatullah. Sakit merupakan sunnatullah. Ada sehat pasti ada sakit. Dan sakit tentu tidak datang semata-mata, pasti ada penyebabnya. Nah, maka sakit dalam pandangan Islam boleh jadi itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita selama ini lalai dengan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, maka Allah mengingatkan kita dengan sakit.
Dan sakit juga boleh jadi sebagai sarana untuk menggugur dosa. Ini yang harus kita sampaikan kepada para pasien, sehingga ketika pasien itu berobat dimanapun di rumah sakit, kepada siapapun seorang dokter, dia akan sadar dengan sepenuhnya bahwa semua upaya yang dia lakukan semata-mata adalah ikhtiar dalam upaya mencari kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun dia dirawat, dia sakit, menderita sakit yang sangat luar biasa, kemudian kita berikan pemahaman bahwa sakit itu sesungguhnya merupakan sunnatullah dan tidak ada pilihan lain kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Betapa hebatnya Islam, betapa hebatnya Islam, ajaran Islam itu sangat luar biasa. Sakit saja, seseorang sakit pun layak untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan sakit yang dia terima, yang dia derita, jika dia bersabar kepada Allah, jika dia menerima atas kehendak dan qadanya Allah, takdirnya Allah, maka sakitnya itu merupakan penggugur dosa-dosanya. Nah, maka subjek dakwah di rumah sakit itu bukan hanya seorang pimrohis, tetapi para perawat, saudara-saudara, kawan-kawan perawat pun mereka adalah subjek dakwah. Bagaimana ketika dia akan menginjeksi satu obat ke dalam tubuh pasien, bimbinglah pasien untuk membaca basmalah. Diawali dengan membaca basmalah, kemudian selesai ucapkanlah alhamdulillah. Ini bagian dari dakwah. Berarti perawat juga seorang dai, para dokter juga begitu. Jangan lupa ketika minum obat, baca bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kesembuhan itu semata-mata hanyalah milik Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama la shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan di sini bahwa asy-syafi illallah, penyembuh itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika seorang pasien itu menerima materi dakwah dari dokter, dari para perawat, dari pimrohis, bagaimana mereka semua menyampaikan materi sabar, materi kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akidah mereka mantap. Mereka betul-betul ikhlas menerima qada dan qadarnya Allah. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menampik, bagaimanapun kita tidak bisa menghindar dari qada dan qadarnya Allah, maka mereka pun akan bersabar. Dan ketika mereka sembuh dari sakitnya, dia pun menyadari kesembuhan itu semata-mata hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bersyukur kepada Allah. Dia akan bersyukur. Kemudian ketika kita bimbing pasien itu agar tetap istiqomah menunaikan hak dan kewajibannya kepada Allah sebagai hambanya, tetap melaksanakan sholat 5 waktu, dibimbing oleh para perawat, dibimbing oleh bimrohis, maka kemudian Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki bahwa dia harus kembali ke pangkuannya. Dia pun insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi akidahnya dimantapkan, syariahnya dimantapkan, akhlaknya dimantapkan. Saudaraku, ibadah atau syariah itu bukan semata-mata sholat, bukan semata-mata puasa, zakat, haji, tapi
kita bekerja sebagai seorang perawat, sebagai seorang dokter, juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan profesi kita, apapun profesi kita, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh semua aktivitas yang dilakukan oleh siapapun dalam profesi apapun merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak dan tonton bersama uraian dan penjelasan tentang Rumah Sakit Syariah merupakan aktivitas berdakwah di rumah sakit yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Rahman. Beliau adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Semoga penjelasan ini akan memotivasi kita bersama, teman-teman yang ada di Rumah Sakit Syariah, untuk terus bersemangat dalam hal berdakwah, syiar, mengajak, menyeru kepada terutama pasien-pasien muslim yang datang ke rumah sakit kita agar untuk meningkatkan iman dan takwanya. Sampai berjumpa di kesempatan Kultum DPS yang akan datang. Tetap semangat, bangkitkan dan gelorakan Rumah Sakit Syariah di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.